warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini malam selesai sholat maghrib, ini yang bakal berangkat menuju ke Pulau Jawa yang 291, yuk, dan yang 01 menuju ke Kota Nopan. Ini adalah trip terakhir dari ALS di malam hari ini. Kejora, dan ini 291. Serta yang ini juga yang bakal berangkat. Ini untuk ALS 269 yang kelas eksekutif, sementara yang Kota Nopan. Dan di sini juga ada yang berangkat, jadi 4 unit yang terakhir ini berangkat. Ini masih terdapat livery lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Dul TJ Bus sejangkau siar dimanapun berada. Hari ini malam tepat jam 7 lewat, kita ini berada di kabin ALS 008. Jadi untuk ALS 008 ini ada yang lebih unik, yang baru, sahabat-sahabat. Jadi ini hanya sekedar review tambahan, karena kemarin kita buatkan videonya di siang hari, ini tepat kita buatkan video di malam hari. Dan apa aja yang sudah penambahan setelah keluar barunya 008 ini. Yang pertama, untuk TV di sini dua-duanya hidup, dan di sini juga WiFi-nya aktif. Dia WiFi 008. Jadi untuk di perjalanan nyaman sih. Jadi ini suasananya sengaja memang dihidupkan waktu malam, dan waktu malam bisa kita lihat ini untuk setnya. Kita untuk bagasi barang-barang penumpang nih. Dan untuk lampu tidur dia di sini, dan ini biasa nanti ini untuk lampu tidurnya. Jadi ini berubah. Ini lampu untuk siang. Dan biasanya kalau untuk lampu tidur yang hidup sama hanya yang biru ini. Yang biru ini aja yang hidup ketika waktu siang. Dan di sini kita berada di Mabes ALS area terlarang. Kalau kita lihat di luar nih, ini posisi kita di dalam 008. Dan ini lampu-lampu yang ada di depan kita ini adalah merupakan bus-bus ALS yang dihidupkan AC-nya, dan krunya biasanya ada di dalam, biasa dipanasin. Dan untuk AC ini cukup dingin AC-nya, dan ini kalau waktu malam seperti ini. Dan di sini tapi yang sering aktif kalau lampu video apa jelas. Membahas apa nampaknya ini, aku bisa ngomong dulu nih Bang Ari. Aku mau tanya motivasi dulu sama Bang Ari nih. Kenapa harus ditutup muka ya? Motivasi apa nih? Macam mana untuk kawan-kawan supaya cepat subscribernya naik, bisa dapat silver menjelang gol. Apanya tips-tips yang paling gampang diikutin? Nih Bang Nagil,
penonton ini kalau itu aja bosan. Itu aja apanya bosan. Jadi ganti suasana. Harus ganti suasana. Berarti suasananya itu harus dirubah. Ini penyiar radio apa nih? Siaran sepak bola barangnya sama. Gak asing lagi Nasdem Parolo. Ada apa istilahnya refreshing ke warna yang lain ya. Ada yang baru. Dan di sini kelihatannya YouTuber ada 4 orang. Nagil, ngapain di sini? Ini nengok-nengok kelebihan dari 2008 nih bang. Lagi Git. Apa itu bang? Nampaknya capek kali nih. Iya, belum makan, udah lapar pula. Jangan takut, toke kita ada di sini. Om Royes, lagi buat video. Iya buat video. Ini karena momen yang indah juga nih bang Dul. Ya, tenang aja, kita traktir sama Toki. Oke. Ini udah 100.000 subscriber, wajib lah traktir kita, ya kan? Betul kan? Iya, betul. Mananya sekarang ini tuh busin ya. Kalau nomor pintu ini bang, mengingatkan saya dulu di waktu masih ada film-film apa? Saras. Ya, superhero ya. Saras 088. 008. Cewek itu pakai kacamata itu. Makanya dia ingat yang itu. Dan ini kita akan tanya sedikit sama Bang Joshua. Bang Joshua, ini kan kalau kita lihat armadanya ini, Abang udah berapa lama di 008 ini? Sekitar 4,5 trip. Awal keluar dari Bogor. Awal keluar dari Bogor, gimana rasanya ketika armada ini Abang naiki dengan penumpang? Kalau aku sih rasanya semenjak aku naiki masih biasa seperti biasanya bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Sekarang kan gini, Bang Joshua kan sebelumnya kan juga ada membawa penumpang antar kota, antar provinsi. Tentu kan celotehan mereka ke kru-kru wireless itu kan apa bedanya gitu? Sama bus lain. Kalau menurut aku sih bang, kalau aku wireless tetap wireless. Ya menurut Bajikit ini menurut Joshua yang ditanya. Jadi yang ditanya seperti apa sih sekarang? Komentar penumpang. Seperti itulah bang. Komentar penumpang selama di 008. Mari. Jadi kalau penumpang selama saya di 008 ini komentarnya sih sama aja sih, maksudnya ada aja, seperti apapun busnya pasti ada komentarnya. Tapi yang paling sering mendengung di telinga kami para kru 008 ini komentarnya cuma satu. Bang, AC-nya bisa nggak dikecilin katanya. Padahal posisi AC udah paling kecil. Nah, bisa nggak bang dimatikan? Nomor 2. Bisa dimatikan bang? Oh bisa pak. Pak, Bu, bisa dimatikan. Cuman kalau kita bisa dorong mobil ini, kita matikan AC-nya. Jawabannya itu. Jadi semua komentar itu tentang AC. AC dan AC. Yang kedua komentarnya ya kapan sampai itu biasa ya. Ya, itu biasa, itu normal itu. Jadi kita tinggal jawab aja, paling tidak 4 hari. Kalau dari dia awal berangkat ya sampai dari awal berangkat sampai awal sampai ya 4 hari dan itu standar. Dan komentar yang lainnya sama aja sih. Saya lebih tergelitik saya dengan komentar AC ini. Bang, AC-nya bisa nggak dikecilin? Ini sebenarnya kadang kan kalau untuk di kru bus sudah tahu itu posisi itu udah paling kecil. Kadang kan saking nggak tahannya mereka, kadang ditutupnya lubang AC itu yang mengakibatkan air AC itu jadi mengembang. Jadi kadang mau tumpah. Jadi air. Jadi nanti mereka juga yang komen. Ya mereka komen juga, bang bocor. Kan seperti itu. Jadi kenapa dia dirancang menurut kru kapasitas AC-nya dingin ini? Ya gimana ya, pemahamannya sih istilahnya ya AC-nya sudah memang standar dinginnya seperti ini karena kita pakai kompresor AC yang terbaru D8. Salah. Nanti dulu komentarnya, tunggu dulu. Baru dibandingkan yang sudah betul-betul pengalaman. Saya sendiri pribadi sama Bang Roy sendiri mungkin sudah tahu. Ya itu nanti bagaimana sistem untuk AC itu di waktu berjalan. Itu semuanya tergantung dinamo. Jadi secepat itu mobil berjalan, secepat itu bang.
Ya kan belum sampai situ. Kan belum sampai situ, tunggu dulu. Penjelasannya secara detail. Iya. Memang kalau ukuran memang rata-rata itu udah standar, ada ukurannya itu bang. Iya, makanya itu nanya ya pelan-pelan dulu. Ini langsung dipotong, tunggu dulu. Kita lanjut dulu ke Joshua. Batas, ini kan ada batas, Bapak. Mesin Scania biasa lah. Mesin Hino. Takutku gini. Mana? Ini lagi rame deh. Cara ada yang salting gitu. Oh, ya udah nanti kita jelasin di ujung. Nah, ini macam mana? Karena kan gini. Terlepas kita kan yang saya tanyakan menurut pengalaman Joshua. Kalau menurut Bajigit itu menurut versi Bajigit. Ini beda. Ya karena itu pengalamannya seperti itu. Kalau soal AC ya satu karena kompresor AC kita kan terlarang yang terbaru lah istilahnya ya kan. Ya. Dua memang benar kata Bang Bajigit. Itu tergantung dengan apa dinamo AC-nya baguskah atau tidak, maksudnya dinamo AC-nya masih berputar dengan lancarkah atau udah mulai habiskah apanya yang di dalam itu mesinnya atau mulai gimana. Berarti dinginnya kabin di kabin ini tergantung putaran dinamo. Pencasan dinamo itu bagus, nah, maka AC-nya makan dingin. Dan gini, sekarang kan yang saya lihat pribadi sih, ketika saya masuk ke daerah terlarang ini ketika malam, kadang kan ada hidup ketika masuk ke dalam sini bang, kalau tengah-tengah malam banyak hantunya. Itu lain kontennya. Itu konten Ya, kan ketika masuk kemari kadang ada hidup lampu, hidup mesin, hidup kadang AC. Itu kalau untuk solar yang dihabiskan ketika hiduplah normal dia dalam kondisi tidak berjalan. Dalam kondisi tidak berjalan. Nih masuk nih Sabda Panjaitan. Waalaikumsalam. Udah setahun tak jumpa Wak nih. Dari sehat kan? Jadi semua masuk Sabda. Masuk, silakan masuk, nggak bayar. Udah ngambil tiket kan? Udah aman. Rencana tidak disengaja apa direncanakan maksudnya. Jadi penumpang belum udah rame? Udah penumpang udah siap semua. Udahlah langsung tembak kampung ya. Jadi kita lanjutlah sedikit ya sambil ngobrol-ngobrol. Kayak untuk minyak ketika kita pembakaran, ketika posisi diam, mobilnya tidak berjalan, posisi lampu hidup, AC hidup. Wah, habis berapa liter? Ya kalau soal pembakarannya itu ya kalau dia mesinnya langsam, dia nggak ngegas, jadi dia netral. Dia netralnya itu karena gimana ya, netralnya paling tidak sekitar 11 sampai 15 liter kalau satu hari satu malam. Kalau satu hari, kalau dia lebih dari kilometernya, ya nengoknya gimana? kalau elektrik sistem ini bisa ditengok. Ini sekarang sekitar 55% ya. Jadi setengah tangki. Jadi kalau kita nyalain ini sekitar sampai subuh nanti, paling 5%. Tinggalnya 5%, ya. Besok malam ya, persen itu yang terpakai. Ya, yang terpakai, yang terbakar sekitar 5%. Hitungannya itu sekitar 11 literan lah. Oh, sekitar 50 ribuan lebih lah. Berarti ini tombol untuk ini untuk mencek semua yang ada dalam bus ini. Mulai dari minyak, oli, ini alarm mesin gimana. Ini time waktu, jamnya sekarang menunjukkan. Nah ini kayaknya jamnya belum diatur ya, jam 5.43. Dan itu habis. Setelah itu ini MR. Itu semua pencekan gimana keadaan yang ada di bus ini. Karena semua musik masing-masing sekarang udah punya sensor. Oh, jadi ini sensornya. Sensor mesin, sensor persneling, sensor tali kipas gimana. Dan satu lagi kalau saya lihat, ketika ada kadang di jalan, ketika ada speednya lebih dari 100, dia kadang bunyi. Itu macam mana itu?
karena kan sebagian bus ini kan udah dirancang tuh kecepatannya wajib dari sekian. Jadi maka kalau dia melebihi dari yang sudah dirancang, maka alarmnya bunyi. Karena itu udah disetel kian, disetel harus kecepatannya harus segini, nggak boleh lebih. Kalau lebih dia bakal kasih bunyi. Tahu. Tapi masih bisa walaupun bunyi itu masih bisa. Dipacu lagi. Masih bisa. Apa itu masih bisa? Tinggal dibatalkan gini ketika kayak memori lah. Memori sudah penuh. Hapus atau batal. Oh, jadi ini juga bisa disetel seperti itu. Ketika bunyi awak tekan aja itu hilang bunyinya. Jadi itu dia rancangan sistemnya aja. Oh, seperti itu yang kalau yang udah elektrik deh ya. Ya, dia udah ditargetkan harus kecepatan segini. Ya, elektrik. Seksi pencahayaan. Makanya berkawan awak supaya enak. Kalau berkawan banyak dikasih kawan fasilitas. Gitu. Iya. Nih tengok dikasih ada lightingnya. Jadi warnanya pun tengok cantik kan? Lebih ganteng. Udah orangnya ganteng, utama ganteng. Makasih buat seksi pencahayaan. Nah, itu. Jangan lupa subscribe juga channelnya NST Parholong. Juga Nagil Bus. Sayangnya NST Parholong belum ada itu stikernya di situ. Sama pun apa belum ada ini. Belum ada itu. Kami lagi apa? Lagi apa? Apa namanya? Oh, Bang dulu udah ada. Udah ada itu. Oh. Padahal aku bukan aku yang nempel. Ada tangan kanan abang. Oh gitu. Si Wakwau. Topangnya. Oh iya. Oh ini langsung diterima. Langsung dapat stiker. Tunjuk dulu bang stikernya bang. Ini versi terbaru ya. Ini versi terbaru. Kemarin ya. Kalau mau silakan hubungi 000008. Silakan komen di bawah. Silakan komen di bawah. Terima kasih buat NST Parholong. Kalau untuk berangkat kapan ini rencana? Karena posisinya kebetulan khusus trip Purwokerto lagi numpuk. Karena kita jadi gimana ya? Nunggu antrian. Belum terprediksi kapan kita berangkat. Jadi kita ikuti perintah kantor aja kalau memang naik berangkat. Kalau biasa yang parkir di sini 008 dalam kondisi AC-nya hidup seperti ini sampai pagi atau kadang-kadang aja? Ya kalau malam kalau waktu mau tidur ada, karena dia kalau AC-nya atau ruangannya udah dingin, maka nyamuk menghindar. Jadi kita tidurnya pun pulas, nyenyak. Berarti dia seperti kedap dingin gitu ya. Kalau udah dihidupkan AC-nya sekedar beberapa jam. Selama mungkin lah. Jadi kalau setelah 1 jam AC-nya udah mulai dingin, udah merasa dingin, udah gemeteran, bisa dimatikan. Ya, maka kabinnya kan nyimpan dingin itu selama sekitar setengah jam lah. Kalau udah tidur nanti nggak tahu lagi lah apa ya kan, yang penting mau apa terserah, udah bermimpi. Udah di bawah alam sadar. Berarti di 008 ini bisa bermimpi ya? Bisa bermimpi. Jadi bagi yang pengen menanya-nanya mimpi buat nyari-nyari CK, masuk ke sini. Tapi bayar. Itunya yang nggak enak ya itu. Iya. Karena sekarang peraturannya semua serba bayar. Tidur di hotel berbayar. Satu malam kan 70.000, di sini murah aja. Setengah dari 70.000. Iya. Tapi rasanya udah rasa hotel. Udah rasa hotel, TV ada, AC ada, wifi ada, semua ada. Kalau untuk wifi-nya dia akan aktif 24 jam atau hanya sekedar ketika penumpang ini berjalan? Soal wifi, kebetulan memang kalau soal wifi semua kru dari 008 ini belum mengetahui ya di mana posisi wifi mobil kita, karena memang nggak ada pemberitahuan dari dulu, dari awal. Jadi kalau wifi ini dia aktifnya ketika mesin hidup. Kalau mesin udah mati, wifi-nya mati. Berarti posisi di mana? Biasa kan ada kotak apa gitu kan? Kalau jenis yang tipe yang tanduk di depan. Tapi kalau ini kayaknya tipenya yang terbaru itu kan, jadi dia kayak modem. Jadi nyimpennya di sudut-sudut sela-sela mana kita kurang tahu. Berarti nih perlu penyelidikan ini. Kalau menurut Pak Jigit di mana modemnya nih? Apanya nih? Modem wifi aja. Kalau aku mode hunting aja. Kalau menurut Bang Ari, modemnya di mana nih? Modemnya. Prediksi ya. Maksudnya posisinya gitu. Iya, posisinya.
Ini tersembunyi ya, soalnya kan sedangkan kami kru dari 008 ini nggak tahu. Aku mau dimangin. Ini aja, ini. Gimana posisinya? Hah? Di? Kalau nggak di atas, di bawah. Sama kalau saya nggak kayak gitu. Di dalam ALS 008. Itu payah kali ngungkapinnya. Ini namanya pertanyaan jebakan. Iya. Jangan-jangan ini cuman main-mainan abang ini aja ini. Apa memang seperti itu memang ceritanya, Bang? Ya itulah, memang seperti itulah kenyataannya. Karena komandannya sendiri aja nggak tahu. Kemarin kami tahu itu ini ada wifi-nya itu gimana ya? Ketika ada bukan di Purwokerto. Ada salah satu pegawai tukang muat di Purwokerto bilang, "Bang, tapi bukan tukang muat yang di LS kan?" Bukan. Bukan. Ini yang di Purwokerto. Jadi mereka nanya, "Bang, kalian ada wifi-nya ya? Minta passwordnya dong," katanya. Heran komandannya, "Lah, wifi apa? Kami nggak punya wifi." Ini ditunjukin di HP-nya. LS 008 Longver. Dia heran, bingung karena kepala dia bingung, dia cari semua di mana, dibuka TV, buka ini nggak ada. Mana katanya posisinya, kita nggak tahu. Karena pemberitahuan sejak awal nggak ada. Jadi untuk passwordnya macam mana tahunya? Passwordnya itu kita ngeretas sendiri. Hah? Ngeretas Berarti sendiri. jadi hacker juga. Karena kan gini, kalau untuk IP itu nggak tahu kan agak sulit itu. Iya. Nah, hanya orang yang membuatnya dia yang tahu. Orang cuma membuat. Tapi kan sekarang semua sistem serba canggih. Bagi yang teknologinya bagi yang sering memakai teknologi zaman sekarang pasti tahu. Jadi itu tanda kutip aja, nggak boleh dikasih tahu sepanjang-panjangnya. Ini perlu belajar Rawa ini. jangan anggap supir ALS itu kaleng-kaleng. IT hacker juga bisa. Mantap. Ini yang luar biasa ini. Bukan cuman orang yang berkecimpung di luar aja yang ngerti tentang hacker. Hackers itu sebenarnya zaman sekarang sih sudah pasaran. Tapi tergantung sama kita bagaimana sering menggunakan teknologi ini. Yang sering ke warnet, yang kerjanya membuka-buka semua yang ada dalam dunia ini zaman sekarang pasti tahu. Jangan cuma nonton film-film yang awas suara ajan. Karena ajan kita cut dulu ini dulu videonya. Terima kasih untuk informasinya. Jangan kayak Bandung. Yang mana yang bening-bening itu ditonton. Itu kalau kayak gitu bakal nggak tahu dia. Nggak tahu dia kalau itu. Habis ilmunya. Karena ajan kita cut. Jadi sahabat-sahabat, ini dulu video yang bincang-bincang kita dengan ALS 008 320. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih, mohon bantu subscribe juga channel kita agar kedepannya bisa lebih semangat membuat konten-konten video.